Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa la nihaya dalika malika wa adada kamali. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber. Puasa yang ke-11 kami mendapatkan anugerah yang besar, yaitu kedatangan tamu mulia, seorang ulama dari Syria, Syekh Umar. Kondisi COVID kemarin, beliau tidak bisa hadir di Indonesia. Setelah COVID baru bisa berkunjung ke Indonesia untuk mengunjungi para santri, untuk mengunjungi beberapa pesantren, dan baru pertama kali ke Jawa Timur. Dan alhamdulillah ke Jawa Timur bisa singgah sejenak di pesantren kita, pesantren modern Al-Amanah. Kita berbahagia. Yang pertama, kehadiran ulama yang saya yakin akan memberikan penerangan di hati kita. Seorang ulama saya yakini memiliki nur, memiliki kewibawaan, dan beliau datang dengan cahayanya dan kewibawaannya yang kita yakin itu akan memberikan penerangan juga kepada seluruh hati keluarga besar pesantren modern Al-Amanah. Yang kedua, saya bisa mengucapkan ucapan bela sungkawa atas wafatnya kakek beliau yang sama-sama kita cintai, Syekh Dr. Rujudib dan Syekh Mahmud. Keduanya adalah orang-orang besar, bukan hanya di Syria, tapi juga ulama besar di dunia, dalam berbagai event pertemuan dunia, khususnya ulama-ulama sufiyah. Beliau berdua senantiasa hadir, dan kalau beliau hadir di Indonesia akan selalu singgah sejenak di pesantren modern Al-Amanah. Sebuah kegembiraan. Almarhum keduanya selalu berkenan mampir singgah sebentar di pesantren kita, dan kehilangan keduanya juga menimbulkan husnul adim bi wafatihima. Kita berdoa moga-moga Syekh Rujudib dan juga Syekh Mahmud kebaikannya disempurnakan oleh Allah, kekurangannya diampuni, dan ditempatkan di kedudukan yang mulia di sisinya. Keluarga besarnya, keturunannya diberikan kesabaran dan bisa mewarisi keulamaan beliau. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber. Dan yang ketiga, kami minta doa kepada beliau Syekh Umar yang datang di tempat kami, dan alhamdulillah berkenan berkeliling di pesantren kami, tentu dengan doanya. Saya minta doa kepada beliau agar kami, keluarga besar pesantren modern Al-Amanah, saya dengan keluarga, para guru, para staf, tenaga pendidik, dan seterusnya, mendapatkan mendapatkan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masing-masing kita bisa menunaikan tugas dengan hasil terbaik. Beliau datang ke Indonesia
tidak tidak karena keinginan pribadinya, tapi beliau hadir di Indonesia adalah wasiat dari Saudara Syekh Rajab Dib. 1 jam menjelang wafatnya beliau wasiat agar cucu pertama Syekh Umar ini adalah cucu pertama untuk tidak meninggalkan di Indonesia. Setahun sekali hendaknya datang ke Indonesia, bersilaturahim dengan para ulama, bersilaturahim ke pesantren-pesantren, dan lebih penting lagi harus mampir di pesantren modern Al-Amanah. Itu yang terus terang menggembirakan kami. Ternyata kata Syekh Umar, saya pribadi dan juga pesantren ini selalu ada di hatinya. Demikian juga nama beliau, nama Syekh Rajab Dib, nama Syekh Mahmud, apalagi nama Syekh Umar selalu ada di hati kami. Bagi seseorang yang merindukan barokah dari seorang ulama, itu menimbulkan keinginan yang besar. Saya termasuk orang yang merindukan keberkahan dari ulama. Saya ingat ketika Syekh Rajab Dib datang pertama kali, beliau berbicara banyak dengan putra-putri kami, karena putra-putri kami relatif memiliki dasar muhadzatsah Arabiah yang bagus. Saya agak lemah dalam hal simak ini, sehingga saya lebih banyak mendengar dan melihat beliau melakukan sesuatu di pesantren kita. Saya ingin mendapatkan satu tanda bahwa beliau berkenan dengan kami. Lewat kata-katanya kami tidak mendapatkannya, lewat apa yang dilakukannya kami juga tidak mendapatkannya. Saya merasa bergetar dan merasa beliau sangat care dengan saya adalah ketika beliau melirik saya dengan satu tarikan pandangan yang seolah-olah memberikan segala yang saya inginkan, yang seolah-olah beliau sangat senang dengan saya, yang seolah-olah beliau akan terus mendoakan saya. Itulah tarikan penglihatan beliau yang tidak pernah saya lupakan. Dan itu adalah lirikan pertama beliau yang kemudian dilanjutkan oleh beliau dalam perjumpaan-perjumpaan berikutnya ketika beliau berkunjung ke Indonesia. Bahkan ketika kita mengunjungi pesantren Amanatus Salam, pesantrennya putra-putri saya di Wonosalam, beliau menyampaikan satu kalimat, menitipkan kedua anak saya yang tengah berjuang keras untuk mewujudkan cita-citanya. Kata beliau, aku titipkan Pak Rizal kepada kamu. Itu yang membuat saya merasa sangat bahagia dan sekaligus sebuah tanggung jawab. Di satu sisi saya berkeinginan agar putra-putri saya bisa memiliki jiwa yang mandiri, memperjuangkan cita-citanya, bekerja keras, berdarah-darah. Tapi di sisi yang lain, kami harus memberikan dukungan. Nah, ini sebuah tanggung jawab yang berat. Maka walaupun tidak seberapa, kami tetap memberikan dukungan, paling enggak dukungan doa. Dan alhamdulillah apa yang diperjuangkan putra-putri saya di Amanatus Salam Junwangi 2, alhamdulillah bisa berkembang dengan baik. Dalam usia yang pesantren 2 tahun sudah memiliki cukup banyak santri
sudah memiliki aktivitas pendidikan yang baik dan kegiatan kemasyarakatan yang baik, itu adalah sebuah awal yang baik. Insya Allah al-bidayah yadullu al-nihayah. Permulaan yang baik akan menunjukkan akhir yang baik. Terima kasih Syekh Rajab Dib, terima kasih Syekh Mahmud, terima kasih Syekh Umar. Kehadiran panjenengan selalu kita harapkan di pesantren kita. Doa panjenengan bertiga selalu kami harapkan, dan panjenengan bertiga selalu ada di hati kami, selalu ada di hati setiap keluarga besar Pesantren Modern Alamana. Terima kasih perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.